Pak Haji dari Pertuliran, tangan kanan maupun tangan kirinya juga bapak-bapak yang lain, Pak Guru Basuki, Pak Narto, juga bapak-bapak dan ibu yang ibu satunya tadi pamit undur. Saya ucapkan selamat malam dan sebelum kita mulai kita perlu membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertatap muka malam ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu malam ini yang mestinya wonten dalam atau di rumah itu istirahat bersama keluarga, namun ternyata menyempatkan atau bisa membagi waktunya untuk rawuh atau bertatap muka di malam ini. Semoga nanti apa yang akan disampaikan oleh pembicara nanti panjenengan semua bisa menikmati dengan hikmah. Dan sebelum acara dimulai, nuwun sewu, sebelum acara nuwun sewu, acara ini tidak terlalu seperti di gedung atau di tidak harus tertib dan sebagainya. Kita relax saja biar nanti bisa fokus. Tapi sebelum yang berkepentingan atau sebelum bagian pembicara ini tampil ke depan, kita persilahkan dari Bapak Ketua Yayasan yang mana menyediakan tempat ini. Kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas tempat dan waktunya yang diberikan oleh Bapak Ketua maupun anggota atau pengurus yang lain. Untuk itu beberapa patah kata nanti Bapak Haji Dai Wardoyo semoga nanti berkenan untuk menyampaikan beberapa patah kata kepada kita semua. Dan biar menyingkat waktu, langsung saja monggo saya aturkan tempat dan waktunya kepada yang berhormat Bapak Haji Wardoyo. Monggo atur. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Hafid Setiawan dari PT Hayam PT saya dan rekan-rekan semua, khususnya dari rekan-rekan pengurus Yayasan Santoso yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah SWT bahwa malam hari ini kita kedatangan tamu Mas Hafid dan rekan-rekan. Kami berterima kasih mendapat kehormatan untuk menerima di ruangan ini. Dan mohon maaf, ini memang ruangannya terbuka seperti ini dengan bermaksud supaya tidak terlalu panas. Nah, ditutup bisa tapi panas. Terbuka. Kemudian yang kedua, saya tidak tahu persis ini maunya apa dari Mas Hafid dan Pak Kadir. Yang pasti kami disuruh untuk menyediakan tempat dan mengundang teman-teman
kami memang mengundang teman itu agak banyak mestinya. Tadi saya sampaikan Pak Adil kurang lebih yang ke-30, tapi yang datang sekitar 10 orang. Jadi kondisi seperti ini memang agak sulit. Kalau kita mendatangkan orang malam hari ini, yang kebetulan yang saya undang itu malam hari ini ibu-ibu yang banyak. Jadi kalau ibu-ibu itu kalau keluar malam itu sulit, tapi kalau keluar siang sampai malam malah nggak apa-apa. Dan kebetulan yang kami udah ngerondo-rondo semua ini. Nanti aman siang hari aja. Terima kasih Mas Hafid yang telah hadir di tengah-tengah kita. Semoga tujuan penjenengan dan kita semua tercapai. Amin. Dan sekaligus Amin. juga kami informasikan bahwa saya dalam hal ini tidak tahu persis apa itu perusahaan apa yang akan ditawarkan itu apa. Tapi kami menginformasikan kepada teman-teman, pokoknya awal dhewe kon tuku kopi sebelum tuku nanti kita mencoba dulu gitu. Kata Pak Adil gitu. Itu sebelum kita lanjutkan nanti mohon dengan hormat pada Al Ustadz Bapak Farudin untuk bisa memimpin doa ini agar pertemuan kita ini berjalan lancar sesuai dengan harapan kita dan mencapai tujuan apa yang telah kita harapkan. Itu yang bisa kami sampaikan dan kami terima kasih. Mohon maaf ini karena mendadak saya ngomong itu hari Senin, Pak Kadir hari Selasa langsung mengundang teman-teman. Jadi persiapannya ya seperti ini. Ya teman-teman kalau mendadak ini alasannya harus nyusun acara itu. Maka besok lagi kalau undang ya hamil 3 atau 4 hari lagi. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan kami selaku Yayasan Sang Borso, sekaligus mengenalkan teman-teman yang belum pernah sini. Ini yayasan sosial murni ya, untuk apa namanya non panti ya. Jadi ini untuk anak-anak yatim piatu dan duafa di sini. Kalau Bapak Ibu nanti punya rezeki ya tidak menolak untuk memberikan infaknya, sodakonya untuk anak-anak kita. Kita punya anak-anak 31 yatim piatu dan kaum duafannya itu duafa di sini kami ambil orang tua yang sudah tidak produktif, jompo itu 38 orang. Nah, ini kegiatannya rutin yang dibimbing oleh Pak Slamet selaku ketuanya Tuhan. Kemudian Pak Hadi ini anggota pengurus, Pak Farudin dan Pak Joro, ini 4 orang. Dan Pak Gino lali bukan diri. itu yang bisa disampaikan. Dan ini ada Pak Bambang Irianto, ini juga akan undang, ini punya sanggar tari apa namanya sanggar Kaloka, anggotanya tidak kurang dari 300 orang. Ini kemudian Pak Farudin itu dosen TPI, juga banyak orang tua yang dekat dengan Pak Farudin. Kalau Pak Wagino ketua, Pak Guyuban apa jenenge Pak Bibit. Ora nek gone Bang Wi mantap KMI komunitas mandiri. Pokoknya orang yang punya rekening di sana, ya pensiunan itu ketuanya Pak Wagino. Kurang lebih ya 400 orang lah. Lebih ribuan malah. Ya. Maka yang kami undang itu kelihatannya hanya 4 orang Pak, tapi sesungguhnya belakangnya luar biasa. Pak Hadi Sukerno ini, beliau ini koordinator
security di Universitas Pekalongan sampai dengan rektornya sendiri kalau sama Mbak Adi takut. Saya kemarin ketemu Mbak Adi, ketemu rektornya. Pak, saya kegiatannya di Tirto ini dan sebagainya. Loh, kenapa Adi? Ya nggak kenal lagi waktu jamaahnya itu ngajinya bareng dengan saya. Oh iya Pak, saya paling takut sama dia Pak. Jadi nek ngumpul ke dosen dan mahasiswa itu ya ini Pak Adi. Pak Slamet ini, Slamet Mardianto ini juga ngeri lagi. Dua ini dulu saya ngarani polisi Pak, tapi beliau mengatakan wis pensiun. Saya masih koyo polisi soalnya. Pak Slamet itu ketua paguyuban pensiunan atau apa Pak namanya Pak itu? PP Polri itu Kabupaten Pekalongan, anggotanya ribuan juga. Jadi mengumpulkan kita yang berlima itu di belakangnya cukup banyak. Saya juga gitu. Ini tak pamer ke sisa. Saya itu koordinator LKS sekota Pekalongan. LKS itu lembaga keswadayaan sosial. Ini LKS di sini. Itu 51 LKS. Itu rata-rata satu LKS pengurusnya ada 30 sekian. Tinggal mengalihkan aja. Nah pengurus LKS-nya yang tingkat kota itu ada 38 orang. 34 atau 38. Saya termasuk ada di dalamnya. Dan yang ngumpul ini gampang. Yang penting itu setelah mengumpulkan bagaimana itu, atau endingnya bagaimana. Sekaligus saya juga di paguyuban IPPK ini termasuk Pak Bambang, Pak Lagino, itu pensiunan guru karyawan sekota Pekalongan. Jadi ngejak keroyokan aku wis wani. Mulai banyak ini sekilas aja intermezzo. Masalah tempat saya tadi sudah nyinggung sama Adir, banyak kami punya fasilitas untuk jadi tempat ini. Nek kurang akeh nih gone auditorium unikal, ditutup pada luas, sound systemnya besar, ber AC, tidak bayar Pak kalau di sana lewat Pak Adi. Kok udah takon kok. Jadi yang saya solusikan. Jadi penjaringan kalau ketemu kami tidak salah. Hanya salahnya kami belum tahu. Nanti kenalan. Belum tahu Pak Hafid itu kayak apa, termasuk orang yang bagaimana. Nah, kami yang belum tahu. Mudah-mudahan Mas Hafid orang yang baik. Amin. Itu dari saya, mohon maaf Mas Hafid, ini saya senang guyonan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Udin suruh doa sih. Langsung awal. Pak Jono lali, Pak Jono ya. Pak Jono lali. Ala hadihin ya wala niyatin salih wa lima qasidina al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'matin ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya jami'il a'mali wal afat. Takdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha 'ala darajat wa tuballighuna biha sulhayatin jami'al haramil hayati wal madal mamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa asyian wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Matur nuwun doa saking Bapak Marudin, semoga kita menambah
dingin, menanggah adem, dan semoga nanti Allah Ta'ala akan memberkati dan menambah semangat kita untuk malam ini, khususnya nanti apa yang akan disampaikan oleh Bapak Hafid, dan nanti semoga nanti dengan adanya pertemuan malam ini akan rezeki kita akan bertambah banyak dan selalu mengalir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena waktunya sudah malam, ini sebentar Pak Narto sebagai abang saya atau atasan saya ini sedikit akan menyampaikan entah berapa menit, monggo kami persilakan waktu dan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasta'inu ala wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Yang kami hormati para pengurus Bekso Tirta Mangi ingkang tansah kula hormati. Mangga rumiyin monggo kita sama-sama tansah mendhuki wasop lan sedaya Allah Subhanahu wa taala dengan selalu banyak rahmat nikmat dan kenikmatan Allah dengan sami sehingga dan kalau dan menika kempal manunggal wonten ing menika Yayasan Baurokso Keraton kami boten manggihan satu dengan Rasulullah sallallahu dan urusan yang dimaksud di dalam aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bangsa kita tentu sapangantipun mewujudnya kemudian yang kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu yang kalau hormati, alhamdulillah kula saged pepanggihan kaliyan sedaya. Aku rumiyin kula ngenalaken bahwa sedikit pun diulun Pak Kadin, nang kula Pak Sunarto, ampun Wirtisa Pak Kauman Wirtisa. Aslinipun kula Magelang Pak. Dadi mbok bahasane mbok namanya benten nggih, agak benten ngaten nggih. Nah, ini ngenalaken. Nah, kula niki kula bertiga niki akan mengenalkan produk kesehatan yang luar biasa Pak. Dan ini insyaallah yo duwite Pak. Sing diarah terus saniki duit. Bawa larang butuh duit Pak. Ini namanya ayam. Ayam kalau bahasa Inggris mereka aku, saya. Nah, tapi di sini ada diterjemahkan kalau ayam di PT di sini namanya I, berarti integritas, A mereka amanah, mereka mandiri. Nah, integritas amanah mandiri namanya ayam. Nah, mereka sedikit maka dipun terangkan kalian Mas Habib dan aku ingin sekedar memberikan sedikit saja. Nah, lagi apa yang dimaksud ayam itu dan apa nanti kedepannya. Nah, ini mungkin nanti diberikan Mas Habib. Tapi ini pun ada gambaran sudah ada produk ya, produknya luar biasa Pak, namanya kopi, teh, dan kambing tawa. Nah, itu alhamdulillah ini kalau nama langsung testimoni. Nah, itu yang kalau sudah merasakan itu Pak, teh sudah saya rasakan, terus susu kambing tawa saya rasakan, nah, terutama kopi Pak. Ini kopinya luar biasa Pak. Kalau diminum bapak-bapak di 3 jam sudah akan bereaksi Pak, sampai 4 hari. Nah, tapi mahal bukan itu Pak, sebenarnya mahal untuk ketahanan tubuh. Untuk supaya memperlancar peredaran darahnya itu sebagai selingan. Jadi tapi akhirnya banyak bermanfaat. Wah, itu luar biasa Pak kopinya. Nah, nanti kalau jaringan punya teman-teman yang sekarang kan yang namanya penyakit itu banyak Pak. Ya banyak gula, kolesterol, asam urat, jantung, ginjal lah itu. Terutama kalau gula minum kopi Pak. Nah, itu kalau minum gula, kena gula kan berarti gurinya sudah tidak bisa jalan kalau sudah parah. Lainnya kan kalau nanti minum kopi, gurinya jalan. Nah, nanti luar biasa teman-teman. Sip. Kalau ya Bapak, nah nanti
Ibu-ibu juga minum Pak, lanjut luar biasa. Ibu minum, bapak minum, wah tarung luar biasa seperti ini. Ya, ini gambaran mawon seperti intervensi sebentar. Perkenalan mawon sebentar. Ya, kira aku nyuwun pangapunten bila taufiq wal hidayah nafsu minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula kula Bapak Katir. Matur nuwun Pak Narto yang sedikit sudah membuka ayam itu kepanjangannya apa, nanti akan diteruskan oleh yang punya apa namanya yang punya boleh dikatakan wakil dari PT, karena ini Pak Andri Musa sebagai koordinator Indonesia, namun ditugaskan di wilayah Jawa Tengah ya. Dan nanti bagaimana agar uang kita banyak, sehat, minum kopi, minum teh, semua nanti akan disampaikan oleh Bapak Hafid. Untuk itu karena waktunya sudah malam, langsung saja monggo Pak Hafid untuk bisa dijelaskan sejelas mungkin, namun sing kira-kira aja karena waktunya malam ya. Nanti ada ibu, ada Bapak sudah sepuh biar ringkas waktunya. Matur nuwun, monggo kula aturaken Mas Hafid untuk pendidikan panjang lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, hari ini saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu yang sebelumnya saya juga belum pernah ketemu ya. Alhamdulillah menambah saudara baru, dan juga saya sangat berterima kasih untuk pertemuan malam hari ini di bawah acara ini diselenggarakan oleh Bapak Kabir dan sebagai tuan rumah Bapak Dr. Andes Haji Dai Wardoyo. Terima kasih, dan atas kehadiran Bapak Ustadz Fardin ya, terima kasih Pak sudah bisa hadir dan mendoakan kita semua. Harapannya supaya nanti ke depan ini perusahaan kita bisa berjalan dengan lancar dan bisa mensukseskan para member-membernya yang ikut bergabung di dalamnya. Ya, jadi perkenalan dulu boleh Bapak Ibu ya. Waktu saya mungkin berapa menit Pak Kadir? 30 menit apa 20 menit Pak? 30 nggak apa-apa. Semoga bermanfaat lah. Iya. Baik kalau lebih nggak sengaja. Jadi nama saya Mas Hafid ya, biasa dipanggil Mas Hafid. Saya biasa bergerak di bidang distributor produk-produk kesehatan Pak dari 2011. Nah, alhamdulillah pada bulan ini kita semua pada bulan kemarin, bulan Juli, kita dipercaya sama perusahaan IM, Integritas Amanah Mandiri. Alamat saya tinggal di Wonopringgo Pak, Pekalongan. Jadi ya sangat dekat lah dengan Bapak Ibu semua. Jadi kalau mau komunikasi, mau tanya sesuatu apa kayak gitu, itu alhamdulillah saya tinggal di Pekalongan, jadi dekat tuh. Namun di IM ini saya ditugaskan tadi sama Pak Kabir disampaikan sebagai koordinator perusahaan Bapak Ibu, yang artinya di perusahaan ini butuh sebuah wakil ya untuk bagaimana menyampaikan visi misinya perusahaan itu. Nggak mungkin perusahaan dengan pemimpinnya itu turun ya, mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali, 3 bulan sekali turun nggak masalah Pak ya. Tapi untuk perwakilan di lapangan ya mungkin butuh namanya koordinator Bapak Ibu, sehingga dibentuklah seorang koordinator. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan ke Bapak Ibu apa maksud dan tujuan dibentuknya yang namanya PT Integritas Amanah Mandiri Bapak Ibu. Ya, jadi PT Integritas Amanah Mandiri itu diambil dari sebuah perjalanan panjang tentang dunia bisnis jaringan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu dengar kata jaringan nggak usah kaget,
ya, karena rata-rata pembisnis besar itu semua suka yang namanya jaringan. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kayak contohnya saja ketika Bapak Ibu melihat sebuah perusahaan retail atau sembako yang besar itu kan, contohnya di sini ada namanya Indomaret, Alfamaret, benar Bapak Ibu ya? Nah itu kan semuanya jaringan Pak. Jadi di Wonopringgo ada, di Pekalongan ada, kayak gitu. Nah semuanya jaringan sebenarnya itu. Cuma kadang kita nggak memahami apa itu jaringan. Nah di sini berbekal dari pengalaman dan semuanya yang ada di lapangan Bapak Ibu ya, itu kebanyakan perusahaan itu hanya berpihak kepada perusahaannya sendiri, tidak kepada para member-membernya atau kepada para anggotanya, seperti itu. Jadi rata-rata perusahaan itu kalau sudah punya uang atau sudah punya keuntungan miliaran ya, bahkan triliunan, itu kadang dia nggak memikirkan bagaimana ini anggotanya, seperti itu. Dia hanya memikirkan perusahaannya sendiri Bapak Ibu, keuntungan perusahaan ya, keuntungan pribadi bahasanya itu. Nah sehingga banyak perusahaan yang ada di Indonesia itu paling lama bertahan yang perusahaan jaringan model distributor ini ya, produk-produk kesehatan ini pada umumnya itu biasanya dia bertahan 3 tahun, 4 tahun, bahkan 5 tahun Bapak Ibu, nggak bisa jangka panjang. Kenapa? Karena visinya itu seperti itu, untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan perusahaannya sendiri. Nah, berbekal dari itu kita kasih nama PT Integritas Amanah Mandiri. Jadi PT ini bukan nama orang ya, tapi ini sebuah integritas ya, atau bisa dikatakan perusahaan ini benar-benar pengen yang transparansi kayak gitu. Ya seperti itu ya, amanah dan mandiri, seperti itu Bapak Ibu. Jadi dibikinlah sebuah nama PT Integritas Amanah Mandiri. Harapannya apa? Harapannya supaya Bapak Ibu semua dari berdirinya perusahaan ini, sehingga Bapak Ibu, harapan kami Bapak Ibu bisa bergabung dan Bapak Ibu bisa merasakan manfaatnya. Tidak hanya manfaat produk saja. Saya garis bawahi supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaat semuanya, nggak hanya produknya saja Pak. Kadang ada yang saya suka produknya teh misalkan gitu ya, cocok di badan saya, yang tadinya mau meriang nggak jadi meriang, yang tadinya lesu nggak jadi lesu, yang mungkin untuk kerja malam biar bisa tahan lama sampai beberapa hari kayak gitu. Itu benar-benar ya terbukti manfaatnya Bapak Ibu. Cuma harapan saya sih Bapak Ibu nggak hanya sebatas penikmat produk ya, tapi juga bagaimana Bapak Ibu ini bisa mendapatkan utamanya tambahan penghasilan Pak Bapak Ibu. Kira-kira kalau saya mau tanya ke Bapak Ibu yang sampai hari ini masih butuh tambahan penghasilan, sinten Bapak Ibu? Boleh angkat tangan. Kabeh. Semua saya tuh Bapak Ibu. Iyalah. Iya, artinya saya hadir ke sini Tepat. salah Bapak Ibu. Ya. Jadi memang itu yang mau saya sampaikan Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa merasakan dampaknya dari perusahaan ini, nggak hanya penikmat produk saja. Nah, terus apa ini perusahaan ayam ini? Perusahaan ayam ini dibikin bulan kemarin Pak, artinya bulan Juli. Jadi ini masih benar-benar hangat dan masih baru. Biasanya orang-orang awal atau orang-orang baru ini yang mengenal perusahaannya baru ini, itu biasanya kesempatan untuk sukses atau kesempatan untuk berkarirnya ini lebih besar dibanding orang-orang yang bergabungnya itu nanti-nanti, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, PT Ayam ini memiliki legalitas yang pertama ini Bapak Ibu, perusahaan jaringan modern yang bergerak di bidang
produk kesehatan berkualitas tinggi sekaligus penyedia platform pembayaran ekonomi masyarakat dengan sebuah misi besar mengubah paradigma bisnis jaringan menjadi lebih sehat, transparan dan berkesinambungan. Artinya ini itu sangat mudah dan sangat gampang dan berkesinambungan Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Karena produk kita ini hanya sementara Bapak Ibu ya, hanya ada 3 jenis produk. Yang pertama itu teh, yang kedua itu kopi, yang ketiga ini susu etawa. Dan tadi dikatakan berkualitas tinggi. Artinya apa? Artinya bahwa produk kita ini memiliki nilai plus atau memiliki tingkat daya tarik lebih besar dibanding pesaingnya atau yang ada di luaran sana. Contohnya kayak susu kambing etawa ini Bapak Ibu. Ini satu-satunya susu yang kambing etawa ini yang mendapatkan legalitas ini ISO, HACCP sama GMP. Jadi artinya apa? Artinya ini bisa masuk ke pasar luar negeri. Dan itu satu-satunya susu etawa yang bisa masuk ke pasar luar negeri. Kayak gitu Bapak Ibu. Dan dari mulai proses kambing etawanya, pemerasan susunya, pengolahan susunya ya, dari mulai ngasih makannya aja sudah steril semuanya Bapak Ibu. Jadi sudah di barcode semua, memakai sistem barcode, sehingga ketika terjadi kesalahan sedikit aja itu langsung kelihatan dan dia nggak masuk ke proses berikutnya. Contoh misalkan si kambing etawa itu ada sesuatu hal itu ngasih makannya salah misalkan gitu ya. Jadi si kambing etawa itu kasih makannya mengandung yang namanya mungkin ini ya sedikit aja gitu. Itu ketika udah keluar susunya itu masuk ke screening ya, itu masuk ke lab, diuji segala macam, itu langsung kelihatan Bapak Ibu. Jadi ketika itu kelihatan mengandung bahan kimia itu langsung akan dikembalikan, tidak bisa masuk ke tahap proses berikutnya. Alhamdulillah kemarin sekitar seminggu yang lalu saya berkunjung ke pabriknya Bapak Ibu, itu memang luar biasa. Dan di pabrik tersebut kabarnya memiliki aset 200 miliar. Ya, jadi sangat besar sekali Pak. Dan itu benar-benar pabrik susu etawa terbesar di Indonesia Bapak Ibu. Ya mungkin suatu hari kalau berkesempatan Bapak Ibu udah posisi tertentu, saya ingin bawa Bapak Ibu ke pabriknya. Kira-kira Bapak Ibu ingin nggak melihat pabriknya langsung? Pengen. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu ya kita bisa bekerja sama. Nah itu salah satu susu ya. Nah terus manfaatnya susu ini apa? Manfaatnya ini Bapak Ibu, ini ketika diambil dari produk susu etawa ini memang dari si pemiliknya itu cerita bahwa anaknya itu memiliki masalah TBC yang kronis Pak. Iya, jadi sebelum dibikin pabrik itu Pak, itu berbekal pengalaman si pemilik pabrik tersebut, itu anaknya memiliki masalah TBC yang kronis dan sudah berbagai macam ikhtiar ya dilakukan ke rumah sakit bolak-balik, itu hampir nggak ada perubahan Bapak Ibu, sehingga dia mencoba memakai yang namanya susu etawa seperti itu. Nah dari situ dia merasakan manfaat yang sungguh luar biasa. Akhirnya dia bernada kalau sampai anaknya itu bisa sembuh, itu saya akan bikin pabriknya. Dan akhirnya dibikinlah pabriknya, dari 2 karyawan sekarang sudah ada 270 karyawan kurang lebih Bapak Ibu. Ya, jadi itu sekilas tentang produk susu ya. Itu tadi untuk TBC kronis, tapi nggak hanya itu Pak. Kemarin saya ke pabrik itu cerita si pemiliknya itu kalau susu etawa kita ini memang dibikin nggak hanya untuk masalah penyakit-penyakit dalam, ini juga untuk masalah tulang kayak gitu.
persendian, terutama usia sepuh yang sudah menginjak ini 50 lah, jadi 45 ke atas lah seperti itu. Itu hampir rata-rata semua butuh asupan nutrisi, kalsium dan sebagainya. Nah, salah satunya bisa rekomendasi pakai susu etawa ini Bapak Ibu. Ya pokok dahsyat sekali nih kalau mau cerita susu etawa panjang ini Bapak Ibu. Ya kayak gitu. Ya pokok ini eksklusif lah, produk eksklusif, nggak kayak susu sapi pada intinya. Ya jadi susu kambing etawa ini itu memang sebenarnya dari bahan bakunya aja susah didapat sebenarnya. Iya. Tapi alhamdulillah pabrik kita memiliki peternakan sendiri, jadi untuk masalah stok insya Allah aman Bapak Ibu, ya nggak ada masalah. Nah, terus berlanjut dengan apa lagi nih? Dengan bisnis menjadi berkesinambungan. Jadi gini, ini sangat mudah Bapak Ibu sebenarnya. Kalau saya tanya ke Bapak Ibu setiap hari apakah minum teh Bapak Ibu? Ya. Ya nggak minum teh kan, kadang minumnya apa? Susu. Kalau susu nggak doyan, teh nggak doyan, biasanya minumnya Kopi. Ya. Jadi hampir rata-rata setiap orang setiap hari mengkonsumsi, benar nggak? Dicegati kabeh. Iya, intisar bisnisnya itu gampang Bapak Ibu. Hanya tinggal mengubah konsumsi harian kita menjadi potensi bisnis yang menguntungkan bagi kita, kayak gitu. Jadi hanya mengubah saja intisar bisnis kita ini, hanya mengubah konsumsi harian kita menjadi bisnis yang menguntungkan melalui pengaruh jaringan. Contohnya Pak, ketika Bapak Ibu sudah mengubah kopinya yang tadinya kopi kapak kerut mungkin ya. Nah ini sekarang ganti kopi kopi stamina atau kopi kesehatan ini Bapak Ibu. Bapak Ibu merasakan manfaatnya yang luar biasa, sehingga Bapak Ibu besoknya ketemu temannya dan bercerita. Ketika itu temannya beli dan temannya setelah beli konsumsi juga dan dia merasakan manfaat, setelah ke temannya lagi, kira-kira berpengaruh jaringan nggak itu Bapak Ibu? Jaringan Pak. Dan itu sangat mudah karena kita hanya cerita kok. Kayak Bapak makan bakso, misalkan di sini itu yang terkenal itu bakso Pak Teguh. Ya nggak tahu lah Bapak kalau suka bakso di mana. Kalau saya sukanya di situ. Iya. Nah itu kalau kita makan bakso ini dagingnya enak, sapi asli, pokok kuahnya mantap, pokok Bapak perlu coba. Nah kira-kira orang temannya Bapak itu coba makan baksonya, kira-kira Bapak dapat apa dari si tukang bakso itu? Dapat apa-apa, kenyang. Maret. Kalau dapat atau ucapan terima kasih, ini Pak. Dapat terima kasih. Ya, nah sebenarnya hanya itu aja Pak. Nah bedanya kalau di sini nanti Bapak Ibu dapat income tambahan. Contoh Bapak Ibu cerita ke temennya beli produk minimal 1 paket. Kalau 1 paket kan dapat 6 kotak ini Bapak Ibu, ya 1 paket dapat 6 kotak. Kalau diambil teh berarti dapat 10 botol teh kayak gitu. Itu murah, menurut saya sangat murah ini. Nah itu Bapak Ibu tahu-tahu ketika temennya itu masuk dan beli minimal 1 paket, Bapak Ibu dapat dari perusahaan dapat transferan 100.000 Pak setiap 1 paket. Ya belum nanti ada bonus-bonus yang lainnya juga kayak gitu. Nah ini kalau saya cerita bonus ya lama ini Pak Kadir ya. Lama. Ini saya mau cerita yang kiranya Bapak penting aja kayak gitu ya. Nah terus yang kedua ini teh Pak. Teh kita ini Bapak Ibu ini sangat menarik. Kenapa menarik? Nah ini saya lanjut aja lah. Ini BPOM-nya isinya lah ya. Ini saya lanjut ke produk aja. Nah teh ini Bapak Ibu ini teh yang kombinasi antara teh hitam dan teh putih. Teh putih itu teh termahal di dunia Bapak Ibu. Dan itu jarang orang beli teh putih. Nah sekarang kita berinovasi membuat teh putih dan teh hitam. Nah tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya teh hitam, teh putih ini berperan penting untuk penyembuhan berbagai penyakit Bapak Ibu. Jadi nggak hanya untuk kesehatan atau mencegah kesehatannya aja enggak. Tapi ketika sudah punya penyakit, nah itu berperan penting untuk
sebagai wasilah ya, atau untuk penyembuhan kayak gitu. Ini ada keterangannya Pak, ya. Di sini ada keterangannya. Ini kecil ini, Bapak Ibu mungkin nggak lihat ini. Nah, ini ya, pokoknya ini yang jelas ini teh hitam, dan teh kita ini grade A kualitasnya, diambil dari pucuknya daun teh. Jadi kalau Bapak Ibu selama ini konsumsi teh, saya nggak tahu konsumsi teh Bapak Ibu konsumsi teh yang apa. Kan kalau yang teh celup itu jelas berbahaya itu, dari kantongnya aja itu kan terbuat dari plastik itu. Kalau lama-lama konsumsi kadang leher ini itu bisa, ini Bapak Ibu bisa iya gatel dan lain-lain itu, bisa radang kayak gitu. Yang celup ya. Nah apalagi ada teh yang dari batangnya, jadi bukan dari daunnya pucuk teh, tapi dari batangnya. Karena di pasaran banyak orang yang jual batangnya teh tapi rasanya teh kayak gitu ya. Nah apalagi kan sekarang juga banyak es teh jumbo macam-macam Bapak Ibu ya. Sekarang ini macam-macam kok. Saya pernah ya beli es teh jumbo, bulan ini rasanya gini, bulan besok rasanya beda lagi gitu. Nggak tahu itu dari tehnya atau dari gulanya atau apa, saya juga nggak tahu Bapak Ibu. Tapi yang jelas kita ini sebagai konsumen atau pecinta teh ini alangkah baiknya itu kita sangat memperhatikan kesehatan kita Bapak Ibu. Karena jangan sampai Bapak Ibu pinginnya itu mengkonsumsi untuk dahaga ya, tapi di situ membawa yang namanya itu efek samping gitu. Nah kalau teh kita ini kan nggak hanya untuk dahaga aja Bapak Ibu, tapi ini juga untuk berperan penting dalam kesehatan. Contohnya misalkan temannya Bapak Ibu memiliki masalah yang namanya batu ginjal, ini teh kita ini berperan penting untuk mengeluarkan batu-batunya itu. Ya, jadi kan sangat bagus Bapak Ibu. Lah, apalagi batu-batunya masih kecil, belum banyak. Nah, ini sangat efektif kalau kita bersihkan dari mulai sekarang seperti itu, supaya nggak terjadi batu yang lebih besar begitu. Karena batu yang besar pun kemarin ada testimoni keluar Bapak Ibu, ya keluar batunya. Alhamdulillah Bapak Ibu. Nah, ini dari cerita teh ya. Nah, terus apa manfaatnya lagi? Manfaatnya lagi teh kita ini untuk membantu masalah-masalah yang kaitannya dengan asam urat, itu juga bagus. Ya, pokoknya ini terbuat dari pucuknya daun teh Bapak Ibu, bukan batangnya. Ya, kalau di luaran sana kan kebanyakan teh itu dari batangnya, dia kasih pewarna, kasih pengawet, dan kasih macam-macam lah di situ. Akhirnya benar-benar rasanya teh kayak gitu. Nah, kalau kita kan benar-benar yang alami kayak gitu Bapak Ibu. Makanya dikonsumsi jangka panjang insya Allah sangat aman untuk diri kita maupun untuk saudara dan teman-teman kita semua. Makanya saya sangat semangat Bapak Ibu kalau cerita tentang kesehatan, terutama untuk Bapak Ibu yang sudah 40 tahun ke atas. Ini saya paling semangat. Kenapa? Karena benar-benar berperan penting produk-produk kita ini. Nah, yang ketiga Bapak Ibu nggak kalah penting, ini ada namanya kopi Stamina. Ya, kopi ini kopi yang mengandung creamer ya, dan ini banyak lah di dalamnya. Yang paling penting lagi Bapak Ibu, kopi kita ini, kopi Stamina tidak mengandung yang namanya bahan kimia kayak gitu, obat, tidak mengandung yang gitu-gitu. Jadi kopi ini itu benar-benar dibikin dari yang alami Bapak Ibu. Sehingga apa? Sehingga untuk tubuh kita ketika dikonsumsi itu jantung kita nggak bikin berdebar. Tapi kalau semakin kimianya banyak Bapak Ibu, terus terang kopi itu semakin murah. Nah kalau semakin kimianya itu sedikit bahkan semakin nggak ada, itu semakin mahal. Nah kopi kita Bapak Ibu ini biasanya kalau untuk Stamina atau yang masih punya pasangan ya, untuk keharmonisan rumah tangga gitu, itu biasanya dia bereaksi setelah 3 jam, tidak langsung.
Tapi ketika 3 jam itu, ketika dia bereaksi di tubuh kita, ini ininya lama, maksudnya itu Daya tahan. hilang, iya, dan di tubuhnya itu kuatnya lama gitu, nggak mudah hilang lah bahasanya gitu. Tapi kalau yang mengandung yang Kimia. iya kimia gitu ya, itu dikonsumsi kadang langsung Bapak Ibu, tapi kan langsung juga turunnya gitu. Iya gitu, Pak Kadir, maksud saya gitu. Ya, yang jelas dari ketiga produk ini sangat-sangat familiar di masyarakat, karena Bapak Ibu semua saya yakin dan percaya semuanya tentu butuh yang namanya sehat. Benar nggak Bapak Ibu? Benar. Kalau saya suruh milih, Bapak Ibu di antara 2 pilihan, Bapak Ibu milih mana kira-kira? Bapak Ibu milih sehat atau milih uang? Kira-kira milih mana? Semuanya. Tadi soalnya gini, saya pernah lihat Bapak Ibu ya. Ini saya pernah lihat sendiri loh. Itu Nah, sehat bisa beli duit. ya, itu mobilnya bagus. Ya, mobilnya bagus ya, sekelas Fortuner lah kayak gitu kan. Tapi dia pakainya kursi roda. Kira-kira nyaman gak Bapak Ibu? Gak nyaman Pak. Kayak gitu. Saya nggak pingin teman-teman saya atau saudara-saudara saya yang lain itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang kita utamakan tentunya kan sehat dulu, benar nggak Bapak Ibu? Kalau kita bisa sehat, nah baru kita bisa yang namanya memperbesar penghasilan kayak gitu. Nah seperti itu Bapak Ibu. Kira-kira dari yang saya sampaikan ini masih kurang lengkap atau cukup sekian Bapak Ibu? Kalau cukup sekian saya tutup, nanti mungkin tanya jawab mungkin. Atau saya lanjutkan dulu sebentar, gimana? Enak ya Bapak Ibu? Boleh. Karena kan melihat jam, Bapak Ibu mau istirahat, saya juga ini. Jamnya. Gimana Pak? Enaknya Pak? Lanjut dikit ya? Lanjut. Jadi ini teh ya, yang selanjutnya kopi. Nah ini mengenai tentang tentang tadi Uangnya. bagaimana cara mendapatkan penghasilan ya, ini ada perhitungannya Bapak Ibu. Ya, ada perhitungannya. Jadi gini, ketika Bapak Ibu membeli ya minimal 1 paket itu, artinya Bapak Ibu sudah terdaftar sebagai member atau distributor. Nah, distributor itu apa? Distributor itu Bapak Ibu bisa merekomendasikan ke temennya kayak gitu, dan Bapak Ibu berhak mendapatkan yang namanya tambahan penghasilan kayak gitu. Nah, bagaimana cara untuk menjadi distributor atau bergabungnya? Ini Bapak Ibu cukup berbelanja minimal 1 paket. Ya, minimal 1 paket. 1 paket itu 600.000 Bapak Ibu. 600.000 itu kalau Bapak Ibu diambil susu Etawa ini dapat 6 box. Ya, kalau diambil tehnya Bapak Ibu dapat 10 botol. Kalau diambil kopinya Bapak Ibu dapat 3 box. Ya, 600.000. 600.000 itu menurut ini sangat murah Bapak Ibu ya, karena berbanding lurus dengan manfaatnya, bahkan lebih besar manfaatnya Bapak Ibu. Nah, ini ketika nanti Bapak Ibu di sini itu ini ya, Bapak Ibu dapatnya apa, di sini ada keterangannya di sini. Ya. Nah, ketika Bapak Ibu merekomendasikan ke temannya, mungkin Bapak Ibu temannya ada 100 orang, atau Bapak Ibu punya komunitas ada 400 orang, masing-masing beli 1 paket 400 orang itu. Kira-kira Bapak Ibu bonusnya berapa? 100.000 kali 400 berapa? 4 juta Pak. Ini untuk tambahan. Temannya. Paket. Tapi kan temannya Bapak Ibu saya yakin dan percaya nggak hanya beli 1 paket Pak. Temannya 1 tok piye? Iya, 1 paket minimal yo kayak Pak Basuki. Pak Basuki itu dulu saya beli 1, itu sekarang beli 2. Beli 2, bahkan besoknya akhirnya daftarkan temennya. Benar kan Pak Kadir? Iya, Iya, awalnya kan juga langsung bermula dari 1 paket Pak. langsung. Iya, dan saya nggak nyuruh Pak Basuki ini untuk beli lagi enggak. Tapi dengan sendirinya otomatis. Kayak gitu, Bapak Ibu. Ini
sebagai gambaran nanti teman-teman Bapak Ibu juga seperti itu Pak. Ketika udah membeli minimal 1 paket, dia pasti ada ketertarikan untuk Beli membeli yang lagi. lain atau membeli yang sama kayak gitu. Mungkin teh nanti besok beli kopi kayak gitu. Nah, secara otomatis kalau teman Bapak Ibu 400 tadi masing-masing beli 3 paket aja, Bapak Ibu bonusnya tadi 4 juta udah kali 3 Pak. Berapa Bapak Ibu? 12 juta. 12 juta itu baru bonus yang terkecil. Lah belum ada bonus yang paling besarnya juga. Di sini ada. Nah, ini kan 100 ribuan ya bonus yang pertama. Nah, bonus yang kedua ini bonus generasi Bapak Ibu. Bonus generasi itu gini maksudnya. Ketika Bapak Ibu punya teman, ya, teman Bapak Ibu nanti merekomendasikan ke temannya lagi, temannya Bapak Ibu kan dapat 100. Nah, Bapak Ibu nggak putus di situ, Bapak Ibu masih dapat bonus generasi kayak gitu. Nah, tadi temannya lagi, yang temannya Bapak Ibu yang pertama, yang kedua, yang ketiga cerita ke temannya yang keempat kayak gitu. Nah, Bapak Ibu yang pertama tadi, misalkan yang pertama Pak Kadir gitu ya, Pak Kadir itu yang pertama ya, yang keempat itu Pak Kadir masih dapat 20.000, walaupun Pak Kadir udah di atas. Nah, ketika yang keempat tadi cerita ke temennya lagi, berarti kan udah ketemu teman-teman gitu ya, udah kelima gitu ya, kelima teman dengan nama yang berbeda ini. Ya, nah kelima ini masih dapat Pak Kadir yang di atas tadi masih dapat 25.000. Nah, ketika ketemu teman yang nomor 6 dengan nama-nama yang berbeda ini Pak Kadir masih dapat 50.000 Pak, kayak gitu. Jadi semakin ke dalam terus bonusnya itu semakin besar, bukannya mengecil, kayak gitu Bapak Ibu. Jadi, nah potensinya ini ternyata sangat besar Pak. Sampai berapa Bapak Ibu ini? Sampai 60 juta atau 52 M Pak Kadir. Ini kalau kita punya teman 10 ya, tapi bisa mencontoh ke teman yang 10 tadi supaya seperti Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu punya 10 teman, nah teman yang 10 tadi supaya bisa mencontoh seperti Bapak Ibu punya teman 10 juga. Nah, itu Bapak Ibu di tahun ke-6 mungkin ya, nggak usah bulan ke-6 lah. Ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, dan tahun ke-6. Potensi Bapak Ibu ini udah sangat besar ini, 52 M. Itu kalau temennya 10. Lah kita nggak usah cerita temennya 10 lah. Kita cerita teman 1 aja Bapak Ibu, nggak usah banyak-banyak. Ya, kita teman 1 bisa mencontoh teman 1 itu bisa mencontoh 1. Masa di dunia ini cerita ke teman 1 orang nggak bisa kan? Sungguh sangat. Ya nggak Pak Hadir. Iya, cerita ke teman 1 aja. Nah, ini berarti kan 50 miliar ini dibagi 10 Pak. Berarti potensinya berapa? Berarti 5 miliar bagi 10. 5 miliar Pak. Minimal 5 miliar lah ketemu 1 orang aja. Bapak ketemu 1 orang ketemu 1 orang lagi, 1 orang lagi ketemu 1 orang lagi. Nah, itu 5M. Bagaimana kalau Bapak punya 10? Berarti 50M gitu aja. Nah, ini yang bonus besarnya Pak. Nah, ya, tapi di lain ini ada bonus lagi Pak. Nah, ini bonusnya apa Bapak Ibu? Bonusnya ketika nanti ada pembelanjaan RO atau pembelanjaan yang kedua, Bapak Ibu masih dapat bonus yang namanya bonus ini apa? Repeat order atau pembelanjaan ulang. Contohnya Pak Kadir membeli pertama daftar gitu Pak ya. Setelah daftar besoknya Pak Kadir kopinya habis, ingin beli kopi lagi lah, itu namanya RO, repeat order. Nah, dari repeat order ini Bapak Ibu dapat bonus lagi Pak. Iya, dapat uang lagi. Nah, bonusnya berapa? Bonusnya per paket itu Bapak Ibu akan dapat 25.000 Pak, ini ada keterangannya. Kayak gitu. Contohnya Bapak Ibu punya teman A. Tehnya atau kopinya habis, besok pesen lagi. Nah, itu namanya RO, kayak gitu. Pesan untuk diri sendiri pastinya, bukan teman ke temannya bukan, tapi
pesan untuk diri sendiri kayak gitu. Belanja sendiri lah. Misal Pak Kadir kopinya habis, Mas saya pengen tak minum sendiri kayak gitu. Beli lagi saya. Itu namanya repeat order. Nah itu Bapak Ibu masih dapat bonus lagi 25.000 per paket kayak gitu, per pasang ya. Seperti itu Pak. Nah ini dihitung dari satu jalur, nggak harus kanan dan kiri. Kalau perusahaan yang sebelum-sebelumnya atau perusahaan yang model lama itu Bapak Ibu harus kanan dan kiri gitu. Harus imbang, itu susah. Lah ini hanya satu jalur aja, atau bahasanya Bapak Ibu ketemu satu orang aja, Bapak Ibu dapat Pak bonus pasangan itu. Ngelentreng itu karena nanti dipasangkan secara otomatis oleh komputer atau oleh sistem, masang sendirilah bahasanya. Tidak harus kanan kiri kayak gitu enggak. Kayak gitu Pak. Nah, selanjutnya apa Bapak Ibu? Selanjutnya ini ada bonus lagi leadership. Nah, beda kalau Bapak Ibu punya 2 teman. Tadi kan kita cerita Bapak Ibu punya 1 teman ya. Kalau Bapak Ibu punya 2 teman, ada tambahan bonus lagi Pak. Bonusnya berapa? Bonusnya itu tambahan 20.000. Jadi di sini ada nanti 25 plus 20.000. Ya satu jalur ini 25 plus 20.000, berarti 25 sama 20.000 berarti berapa? 45 ya? 45 itu kalau bisa menyeimbangkan yang kirinya, artinya punya 2 teman kanan dan kiri. Nah selanjutnya yang terakhir Bapak Ibu akan dapat penghargaan ketika Bapak Ibu bisa menyeimbangkan kanannya 35, kirinya 35 RO. 35 RO itu Bapak Ibu ini bukan orang ya, tapi ini poin Pak. Ini pembelanjaan repeat order. Ketika Bapak Ibu punya teman 5 orang saja, tapi dia masing-masing belanja 5 kali, itu udah dihitung 35 Pak. Iya, nggak harus orangnya yang 35 enggak Pak ya, tapi ini pembelanjaannya sampai ke 35. Nah Bapak Ibu dapat yang namanya penghargaan uang 5 juta. Atau gambarnya ini laptop, bisa untuk beli laptop kayak gitu. Nah yang kedua, ketika Bapak Ibu akumulasi tadi udah dapat 5 juta, tinggal nambahi berarti 35 RO tadi, tiket order, biar 200 kanan 200 kiri, Bapak Ibu akan dapat tambahan penghargaan ini 25 juta. Dan ini cash Bapak Ibu. Nah atau bisa juga ini diberikan motor kayak gitu Pak. Atau bisa juga gini, kalau Bapak Ibu yang membutuhkan motor saat ini belum punya motor ya, atau pengen nambah motor ini bisa diambil di awal Pak. Artinya Bapak Ibu nggak harus sampai 200 ini dulu, nggak apa-apa. Bapak Ibu motor diambil duluan, perusahaan siap kayak gitu. Nah seperti itu Pak. Syaratnya Bapak Ibu sudah mencapai yang ini dulu, yang 35 RO ini udah dapat 5 juta dulu, baru setelah Bapak Ibu sudah 35 mengajukan, saya ingin ribet motor tak ambil duluan Pak kayak gitu. Nah bisa nanti ada perhitungan. Jadi penghargaan Bapak Ibu belum mendapatkan, tapi sudah mendapatkan hadiahnya dulu, biasanya gitu. Nah kira-kira ini kan menjadi sebuah terobosan Pak. Di dunia bisnis baru kali ini saya ketemu kayak gitu Pak. Yang nggak tahu kalau Bapak Ibu, kalau saya baru kali ini perusahaan memberikan penghargaan yang antusias seperti itu, memberikan ribet di depan kayak gitu. Nah tinggal nanti poinnya nanti Bapak Ibu susulkan, mungkin setiap bulan 10 RO kanan 10 RO kiri kayak gitu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah selanjutnya ketika sudah mencapai belum Pak Kadir, belum. Ini kan baru mulai Pak. Ya baru mulai Pak Kadir. Saya aja belum Pak Kadir. yang atas belum. Ya, saya belum Pak. Ini karena kita baru mulai supaya Bapak dan Ibu ini terutama temannya Pak Kadir, teman saya cuma 1 bisa memanfaatkan momentum ini. Intinya itu aja. Ya. Nah ketika sudah 1.200 paket RO Bapak Ibu ya, paket ya bukan orang ya, ini bisa juga orangnya hanya 100 orang, nggak harus ini orangnya 1.000 enggak Pak, kayak gitu.
misalkan 100 orang lah, tapi masing-masing satu orang belanjanya 10 kali, 10 paket. Nah itu Bapak kenapa mobilnya Pak 150 juta. Nah dari sekian yang bisa saya sampaikan, ini kalau udah 500 juta Pak penghargaannya. Nah kalau udah 15.000 ini 1 miliar kayak gitu. Mudah-mudahan dari pertemuan ini Bapak Ibu semua bisa mendapatkan manfaatnya, dan nanti mungkin yang masih ingin ngobrol lama bisa tanya jawab. Ini secara resmi acaranya saya tutup dulu Bapak Ibu, nanti kembali ke wawancara atau tanya jawab. Saya akhiri Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua dan bisa mengambil momentum ini, karena ini perusahaan baru Bapak Ibu. Saya cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC Bapak Hadir. Monggo Pak. Terima kasih dari tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Hafid. Terima kasih Pak Hafid. Semoga apa tadi yang dijelaskan oleh Bapak Hafid walaupun belum sepenuhnya karena waktu semakin kesana semakin kita mulai ngantuk, sehingga tidak harus komplit, bisa dilanjutkan lain waktu, dan nanti setelah waktu bebas yang tadi panjenengan ada undang-undang